Lo itu berharga bro. Video ini gue buat khusus buat lo saudara seperjuangan gue. Buat naikin lagi harga diri dan self-esteem lo. Biar lo ingat kalau lo itu punya peran penting, punya tugas mulia di dunia ini. Jadi gini bro, kalau sekarang lo ngerasa gak berguna, coba deh ingat orang-orang yang pernah lo tolong, yang pernah lo bantu dalam bentuk apapun, yang bebannya jadi ringan, senyumnya jadi terkembang, hidupnya jadi lebih baik karena pertolongan lo. Sekecil apapun pertolongan yang pernah lo berikan bro, lo udah berhasil membuat orang lain merasa terbantu. Hebat ya? Kalau lo ngerasa lemah, ngerasa gak berdaya, lihat bro, sampai saat ini lo masih survive, masih hidup, masih bernapas, gak menyerah sama nasib. Gak cuma sekedar hidup lo bro, sekarang lo ada di sini, nonton video-video pengembangan diri, dan gak sekedar ngabisin waktu buat nonton hal-hal gak bener di internet. Gak sekedar ngelampiasin nafsu dan cari kenikmatan, tapi milih buat belajar. Artinya apa? Artinya lo udah punya kemauan dan kekuatan mental buat jadi lebih baik. You can do it bro. Kalau lo ngerasa bodoh dan payah, coba deh bro, lihat diri lo 1 tahun lalu dan perhatikan apa yang lo setahun lalu gak bisa, sekarang jadi bisa dan jago. Mungkin setahun lalu lo mau gerak aja mager, sekarang udah suka olahraga, badan udah mulai bagus, bahkan udah bisa ngajakin temen olahraga. Mungkin setahun lalu, lo masih males-malesan, masih mageran, sekarang udah jago banyak skill. Mungkin bahasa Inggris, public speaking, nyetir, bela diri, apapun itu bro. Lihat sekarang, lo bisa ngelakuin hal yang setahun lalu, lo sama sekali gak bisa. Ini nunjukin kalau lo itu gak bodoh, gak payah. Lo itu smart, cerdas, dan mau belajar. Salut bro. Dan kalau lo ngerasa gak dipedulikan, ngerasa ditinggalin sama orang sekitar, ingat-ingatlah orang-orang yang lo sayang, yang pengen lo bahagiakan, dan yang menganggap kehadiran lo itu penting dan berarti. Mungkin bisa orang tua, keluarga, kerabat, sahabat baik, pasangan, atau anak. Dan asal lo tahu bro, keberadaan lo buat gua, buat channel ini, itu penting banget. Lo itu adalah saudara seperjuangan yang sangat berarti buat gua. Yang jadi harapan gua, buat sama-sama bertarung untuk menjadi pria-pria kuat, pria-pria hebat, yang bisa membawa negara dan dunia ini jadi tempat yang lebih baik. You are important bro. Apa cita-cita lo waktu masih kecil bro? Gue akan ajak lo buat menemukan kembali semangat dan motivasi hidup dengan mengingat kenangan-kenangan berharga di masa kecil. Oh ya, teknik-teknik buat melihat ke masa kecil buat cari solusi di masa depan, ini gue pelajari di mata kuliah S2 psikologi gue, terutama dalam bahasan tentang psikoanalisis. Yuk kita lakuin bareng-bareng bro. Oke, bakal ada 5 pertanyaan yang gue bakal tanyakan ke lo bro. Nanti dijawab ya. Boleh di kolom komentar, boleh dalam hati, boleh ditulis. Pertanyaan pertama ini terinspirasi dari adik Budiono Siregar. Oke. Perkenalkan Budiono Siregar. Cita-cita saya Sekdes, Kepala Desa, kapal laut. Ngomong-ngomong, videonya tadi diedit dengan sangat bagus sama bro @vitosumirat ya. Lo bisa follow IG-nya. Banyak konten-konten seru yang diedit dengan sangat bagus di sana. Oke, balik lagi ke adik Budiono Siregar yang punya cita-cita jadi kapal laut. Apa cita-cita lo waktu kecil bro? Waktu lo TK atau awal-awal SD, lo pengen jadi apa? Kalau gua waktu kecil, karena suka bola, cita-cita gua pengen jadi presiden FIFA. Sekonyol apapun, selucu apapun, seenggak masuk akal apapun cita-cita lo di masa kecil, ini mengingatkan kita buat nggak takut bermimpi bro. Waktu kecil, lo aja berani memimpikan suatu hal yang luar biasa. Pas udah gede gini, jangan takut juga buat bermimpi tentang masa depan yang lebih bagus. Gua jamin, mimpi lo sekarang jauh lebih realistis, lo jauh lebih jago, lebih pintar, dan skill lo jauh lebih banyak daripada waktu lo kecil. Jadi jangan pernah berhenti memvisualisasikan masa depan yang lebih cerah bro. Ini bisa jadi bahan bakar penyemangat kalau lo ngerasa capek berjuang. Oke, pertanyaan kedua. Siapa superhero atau tokoh favorit lo semasa kecil? Kalau gua ini. Bangunlah kesatria, bangun sendiri, tanpa bantuan tangan dan sabun mandi. Bangunlah kesatria, bangun sendiri, tanpa obat Cina atau nonton film semi di komputer baru. Satria batang hitam, konak terus. Satria batang hitam, pangkat mundur.
Satria Batang Hitam Tang. Kayaknya lagunya beda dikit deh sama yang gua dengar waktu kecil. Yes, superhero favorit gua waktu kecil adalah Satria Baja Hitam. Sampai gua sering banget bayangin jadi Satria Baja Hitam, melawan monster dan membasmi kejahatan. Kalau lu siapa bro? Power Rangers, Jiraiya, Kapten Tsubasa, Goku, atau tokoh lain? Fungsi mengingat superhero favorit kita waktu kecil adalah biar kita semangat lagi buat bertarung. Kalau waktu kecil kita bayanginnya bertarung melawan monster, sekarang kita bertarung melawan cobaan hidup, melawan beratnya kerjaan, banyaknya tugas yang numpuk, bayar berbagai tagihan. Anggap ini sebagai pertarungan bro. Lo adalah seorang superhero dan pahlawan buat orang-orang yang ada di sekitar lo. Pertanyaan ketiga, apa prestasi terbaik lo waktu kecil? Mungkin lo pernah jadi juara kelas kayak dulu yang gua rasain. Lo pernah juara olahraga, pernah menang suatu perlombaan, pernah jadi siswa teladan, atau pernah bikin sesuatu yang keren. Sekecil apapun prestasi lo, coba ingat satu yang paling membanggakan. Tujuannya apa? Biar ingat di masa lalu, lo pernah jadi seorang pemenang. Dan ketika lo ingat perasaan bangga saat meraih sesuatu, pakai itu sebagai bensin perjuangan, biar lo bisa meraih kejayaan lagi di masa depan. Lo bisa kok, ngerasain lagi kebanggaan, mungkin dengan lulus kuliah, dengan punya badan yang bagus, punya kerjaan impian, atau berhasil menikahi wanita pujaan lo. Gue di sini bakal jadi saksi yang ikut bangga saat lo berhasil meraih prestasi-prestasi tadi. Jangan lupa, nanti share ceritanya ke gue ya bro. Pertanyaan keempat, apa pelajaran favorit lo waktu kecil, waktu awal-awal SD? Mungkin matematika, IPA, bahasa Inggris, atau malah olahraga. Kalau buat gue adalah pelajaran agama. Bukan karena teori-teori agamanya bro, tapi karena guru gue waktu itu pintar dan suka banget cerita. Beliau ceritain berbagai kisah Nabi yang indah-indah, yang beneran menghidupkan imajinasi anak kecil. Bikin kita justru sedih kalau pelajarannya habis. Dan kerennya lagi, waktu itu gue mengajarkan agama dengan landasan cinta kasih, termasuk ke umat beragama lain. Walau beda, kita wajib saling sayang, saling menghormati ke umat agama lain. Bukan membenci, apalagi menyerang. Berkesan banget. Nah, apa fungsinya kita mengingat pelajaran favorit waktu masih kecil? Buat mengingat minat dasar lo bro, terutama buat lo yang masih bingung, nemuin passion dan hobi lo itu apa. Hal ini bisa membantu banget. Mungkin lo suka matematika, jadi lo sebenarnya suka sama hal-hal yang berbau logika. Atau mungkin lo kayak gua, yang suka sama cerita, jadi punya passion buat bikin konten atau cerita-cerita seru. Mungkin juga lo suka ilmu pengetahuan alam. Siapa tahu, passion lo ada di dunia hewan dan tumbuh-tumbuhan. Let me know bro, gua penasaran sama pelajaran favorit lo. Terus pertanyaan terakhir nih, dulu waktu kecil, lo dikenal sebagai anak yang titik-titik-titik. Mungkin anak yang cerdas, baik hati, ramah, iseng, nakal, rapi. Coba bro, apa kesan teman-teman masa kecil tentang diri lo? Kalau dulu, gue dikenal sebagai anak yang tinggi, tapi gak jago olahraga. Dari SD sampai SMA, gue selalu jadi yang paling tinggi, tapi kalau olahraga paling payah. Main bola gak jago, lari paling lambat, gerakan senam lantai kayak roll depan aja gak bisa. Baris berbaris, gue yang harusnya jadi penjuru paling depan karena paling tinggi, harus dipindah ke belakang karena kalau baris paling ngaco. Payah banget kan? Tapi justru pas masa dewasa gue sadar hal ini. Gue jadi bisa melakukan perbaikan. Gue jadi sadar kalau olahraga dan jaga kesehatan itu penting. Jadi, rutinlah gue melakukan berbagai jenis olahraga. Dan sekarang dengan tubuh tinggi, badan lebih berotot, jago berbagai olahraga, mulai dari renang sampai bela diri, pas sudah ngerti grooming, hidup terasa jadi lebih mudah. Terutama, buat bikin kesan positif ke orang lain. Dan gue juga baru nyadar, dari kecil, gue udah suka kasih motivasi ke orang lain bro. Di SD, murid yang paling nakal suka teriak-teriak. Gue encourage buat ikut pentas seni dan lomba nyanyi. Akhirnya jago di sana. Murid yang gak naik kelas, gue ajak belajar bareng. Gue ajarin sampai bisa. Sambil gue tanemin kalau dia itu pinter. Akhirnya, justru bisa masuk sekolah favorit, sekarang jadi dosen. Di tim olahraga, walau gue paling payah, tapi habis pertandingan, gue selalu datengin satu-satu pemainnya, mau menang atau kalah. Terus gue kasih kata-kata yang bikin wajah mereka langsung cerah lagi. Dan karena sejak kecil gue enjoy memotivasi orang, makanya sekarang bikin channel ini, gue ngerasa sangat enjoy dan berbahagia bro. Jadi coba ingat lagi deh bro, waktu kecil, lo dikenal sebagai anak yang kayak gimana. Misal dulu lo dikenal sebagai anak yang rapi, sekarang lo lihat penampilan lo berantakan, coba rapikan lagi. Dulu lo dikenal sebagai anak yang sopan, sekarang udah mulai hilang. Biasakan lagi sopan santun dan tata krama yang lo punya. Yang negatif-negatif, coba lo perbaiki sekarang. Dan yang positif-positif, apalagi yang udah mulai dilupain, coba lakuin lagi bro. Pakai buat level up, improve diri, cari duit, bangun relasi, pokoknya buat berbagai kebaikan dalam hidup lo.
Gua jamin akan lebih mudah ngelakuinnya. Karena sifat-sifat tadi udah tertanam di dasar diri lo. Oke, recap lah bro. Coba jawab 5 pertanyaan yang berhubungan dengan masa kecil ini. 1. Apa cita-cita lo di masa kecil? 2. Siapa superhero favorit lo di masa kecil? 3. Apa prestasi terbaik lo di masa kecil? 4. Apa pelajaran favorit lo di masa kecil? 5. Di masa kecil, lo dikenal sebagai anak yang sifatnya gimana? Ceritain ya bro di kolom komentar. Karena ini bakal jadi inspirasi buat gua dan saudara kita semua. Dan buat lo yang masa kecilnya kurang menyenangkan, banyak kenangan sedih dan pahit, semangat ya bro. Gua yakin kok, di masa dewasa ini, lo bisa mengukir hidup yang indah. Oh ya, kalau lo mau ngobrol-ngobrol tentang gimana cara bikin diri lo level up sama tim pria 100%, lo bisa ikut program terbaru, Level Up, yang udah gua bikin. Di sana, lo bisa tanya apa aja, bakal dijawab, dan dibantu kasih solusi sama tim pria 100%. Gua juga udah tulisin salah satu ebook yang langka banget. Belum banyak dibaca, judulnya Mantra. Isinya berbagai mantra singkat yang kalau lo hafal bisa bantu lo jadi pria yang lebih baik bro. Sengaja gue bikin mantra-mantra yang ringkas, simple, biar lo nggak perlu ribet-ribet ngapalinnya. Linknya bisa dicek di kolom komentar ya. Salam My Value Man, semangat bro.